saya Saiful Fuad, SPDI, guru fikih, mata pelajaran fikih kelas 11 Madrasah Aliyah 61 Banyuasin. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan praktek pengalaman lapangan untuk kegiatan pelaksanaan PPG di Kabupaten Intan, Lampung. Sekian, terima kasih. Dan mulai hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan masuk ke dalam ruangan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak sekalian, dalam keadaan sehat hari ini? Semangat kita hari ini? Jadi, kalau semangat, kita sebelum mempelajari pelajaran hari ini, Bapak akan menampilkan kita sama-sama untuk ice breaking sebentar ya. Tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Jadi anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, supaya kita belajar hari ini semangat dan inovasi, kita terlebih dahulu ice breaking ya. Bentar. Nanti kita akan tayangkan bagaimana kita melakukan ice breaking. Oke, tiganya silakan nanti semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Abdurrahman Al-Qurasi. Hadir Pak. Ajeng Kamarati. Hadirah. Amel Melia Putri. Hadirah. Asi Anggreni. Hadirah. Bunga Islami. Hadirah. Inka Tribuana. Hadirah. Dian Lestari. Dan anak sekalian, sudah Pak absen. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini tentang masalah bab pernikahan. Sebelumnya Pak tanya terlebih dahulu nak, apakah kalian sudah pernah menyaksikan orang menikah? Pernah.
ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau itu pengertian nikah, ya. Jadi pengertian nikah itu kalau dari bahasa Arab asal katanya nakaha yaitu berarti artinya apa? Mengimpun atau mengumpulkan. Mengimpun atau mengumpulkan. Oke. Sekarang Pak akan tampilkan terlebih dahulu ini materi tentang nikah, ya. Nah, ini pengertian dan hukum pernikahan dalam. Tolong dijelaskan apa itu pengertian nikah. Ya, silakan. Pengertian nikah dan hukumnya. Nikah berasal dari bahasa Arab nakaha yang kihu nikahan yang artinya menghimpun dan mengumpulkan. Sementara secara istilah fikih, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Ya, itu pengertian nikah. Jadi pengertian nikah ada dua. Ada secara bahasa dan ada secara istilah. Jadi secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab nakaha yankihu nikahan yang berarti menghimpun dan Mengumpulkan. Nah, secara istilah tadi apa? Coba diulangi, Mir Sandi. Ya, silakan. Pengertian nikah menurut istilah. Nikah menurut istilah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Iya, betul, Mir Sandi. Baik, sekarang kita tadi akan sudah membahas tentang pengertian nikah. Nah, sekarang hukum nikah berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Coba Pak minta tolong dibacakan. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 32. Iya, jadi pengertian berdasarkan hukum nikah tadi berdasarkan surat An-Nur ayat 32 menjelaskan tentang nikahkanlah orang yang masih membujang di antara. Nah, ini hukum nikah. Jadi hukum nikah itu ada 5 macam. Coba tolong dibaca Rifki Fakihudin. Karena orang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani sudah punya bekal dan pencaharian untuk kemudian hidup keluarga dan selamat ingin menampakkan jejak pernikahan. Wajib seorang yang telah dewasa jasmani dan rohani ingin sekali menikah dan khawatir akan terjerumus dalam perzinahan atau berbuat tercela. Makruh seorang yang telah dewasa jasmani dan rohani ingin menikah tetapi belum mempunyai bekal untuk hidup, maka hukum menikah baginya adalah makruh sehingga dianjurkan untuk menunda pernikahannya. Haram seorang yang menikahi perempuan dengan maksud jahat untuk menyakiti istrinya atau tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin hingga datangnya mudarat bagi keluarganya. Mubah seorang yang telah dewasa jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal atau mata pencaharian untuk memulai hidup berkeluarga tetapi masih belum berkeinginan untuk menikah. Iya. Jadi hukum nikah itu ada 5 macam. Yang pertama hukumnya tadi sunat. Apa itu sunat? Dikerjakan dapat pahala dan dikerjakan. Coba angkat tangan. Ayo. Ya Pak. Ya, silakan. Sunnah adalah bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan. Yang ada kaitannya dengan nikah. Yang ada kaitannya dengan nikah itu kan sudah ada. Sunnah yaitu Seseorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani
dan rohani, namun mampu menahan nafsunya supaya tidak terjerumus dalam perzinahan. Itu apa artinya maksudnya? Jadi kalau orang yang sudah nikah, orang yang dia dihukumi sunnah nikah, dia mampu jasmani dan rohaninya sudah mampu, sudah dewasa, namun dia sanggup menahan nafsunya. Nah itu ya. Namun dia sanggup menahan nafsunya supaya tidak terjerumus kepada perzinahan. Kemudian selanjutnya haram. Coba tuh. Haram. Seorang yang menikahi perempuan dengan maksud jahat untuk menyakiti istrinya atau tidak mampu memberi nafkah, maka hukum nikah baginya adalah haram. Iya, dia niatnya tak bagus. Niatnya untuk membuat jahat kepada istrinya, tidak memberikan nafkah pada istrinya, maka dia dihukumi sebagai hukumnya haram. Kemudian selanjutnya yang terakhir mubah. Coba. Ya, silakan. Mubah yaitu mampu untuk menikah namun belum punya keinginan untuk menikah. Ya, mubah adalah perbuatan yang mampu untuk menikah, ya, namun dia tidak punya mampu untuk menikah, namun belum punya keinginan untuk menikah. Duitnya ada, rumahnya ada, fasilitasnya lengkap, punya pekerjaan yang cukup. Namun apa? Tanpa keinginan untuk menikah, maka bagi dia adalah hukumnya jadi mubah. Ya, baik anak sekalian, ini bisa disimpulkan lah bahwasanya hukum nikah ini ada 5. Pertama, Sunnah, wajib, makruh, haram, mubah. ya, bagus. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjutkan kepada tujuan pernikahan. Tujuan yang baca, tujuan nikah. Yang pertama apa? Yang menikah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Oke, jadi intinya apa? Intinya memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang mawaddah warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Keluarga yang bahagia. Bahagia yang penuh kasih sayang. Jadi itu tujuan nikah. Jadi kalau nikah itu tujuannya adalah untuk kita, oh ya? Bahagia. Tenang, ya. Itu tujuan nikah. Kalau misalnya nikahnya membuat kita sedih, menderita, kira-kira mau gimana nikahnya? Bahagia kan? Iya. Menderita. Nah kalau nikah yang menderita bukannya bahagia, malah jadi susah. Yang keempat, kemudian yang kelima, jadi anak-anak sudah tahu kan tujuan nikah tadi? Jadi intinya tujuan nikah itu adalah menciptakan keluarga yang itulah tujuan nikah tuh. Banyak ya pengertian sakinah tuh, mawaddah warahmah itu luas cakupannya tuh. Oke, sekarang ada pertanyaan? Semuanya pintar semua ya? Oke, sekarang kita lanjut ke rukun syarat dan rukun nikah. Sebelum kita menjelaskan syarat dan rukun nikah ini, Bapak akan tayangkan videonya terlebih dahulu ya. Perhatikan nanti dicatat ya. Dalam video ini dicatat kira-kira apa saja yang masuk dalam syarat dan rukun. Dengan mas kain pelanggan atau sholat dan sebelum berkunjung emas naik satu terima setiap sholat selama sholat dan berkunjung emas tunai. Bagaimana saksi? Sam. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kalian sudah mengamati video ini kan? Nah, sekarang pertanyaan. Dari 2 tayangan video yang hampir sama tadi, ini berbicara masalah rukun dan syarat nikah. Kira-kira yang dapat kalian amati itu apa saja?
Coba, satu. Kak dari kelompok ini, ya silakan. Hah? Apa? Terus? Jangan silap orang tua Orang mati, tidak kabur, saksi, wali, guru. Nah, itu termasuk apa namanya? Syarat dan rukun. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kewajiban suami istri. Yang pertama kewajiban suami. Terlebih dahulu, coba saya minta yang anak laki-laki tolong bacakan. Ya, silakan. Kuat ya suaranya. Kewajiban suami: 1. Memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. 2. Bergaul dengan istri secara ma'ruf, yaitu dengan layak dan patut. 3. Memimpin dan memelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama mengasuh dan mendidik anak-anak. Ya, itu kewajiban untuk suami terhadap istrinya: memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, bergaul dengan secara ma'ruf, memimpin dan memelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab, kemudian membantu istri dalam tugas sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, sudah paham semuanya materi yang Bapak sampaikan hari ini? Kalau sudah paham, sekarang Bapak sudah ngasihkan kartu ya tadi ya? Nah, jadi anak-anak, sebelumnya kartu itu Anda tulis. Sudah semuanya sudah tulis? Tadi LKPD itu Bapak sudah kasih semua ya? Nah, jadi saya minta kalian untuk berdiskusi tentang bagaimana hukum nikah. Diskusikan. Nanti setelah hasil dari diskusi ini, saya minta Silvan untuk orang untuk tampil depan untuk menyampaikan bagaimana hukum nikah yang menurut Islam yang sesuai itu. Silakan, saya kasih waktu selama 10 menit. Pada diskusi. Yang itu ada kolom diskusi ya. Catatan. Kira-kira apa saja yang anak sekalian? Tadi saya minta pada kalian untuk berdiskusi tentang masalah hukum nikah ini. Saya minta sekarang hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan ke depan. Untuk itu saya persilakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan wakil kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Hukum nikah dan Islam dibagi menjadi 5, yaitu sunnah, wajib, makruh, haram, dan mubah. Pengertian sunnah yaitu seorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, namun mampu menahan hawa nafsunya. Wajib yaitu seorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, namun ia tidak dapat menahan hawa nafsunya. Wajib. Makruh yaitu seorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani, ingin menikah tetapi belum mempunyai bekal untuk hidup. Haram yaitu seorang yang menikahi perempuan dengan maksud jahat untuk menyakiti istrinya atau tidak mampu memberi nafkah sehingga mendatangkan mudarat bagi keluarganya. Mubah yaitu seseorang yang telah dewasa jasmani dan rohani, sudah memiliki bekal atau mata pencaharian untuk membiayai hidupnya, keluarganya, tapi belum berkeinginan untuk menikah. Sekian penjelasan dari diskusi kami pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Jadi tadi sudah kita sama-sama berdiskusi, sama-sama kita mengamati video yang Bapak tampilkan tadi tentang masalah nikah, hukumnya, tujuannya, syarat dan rukun nikah serta kewajiban antara suami dan istri. Nah, sekarang tadi Bapak sudah kasih kartu ya? Ya. Oke.
Nah, kartu itu nanti Bapak akan menyebutkan, bacakan, nanti kalian tinggal mengangkat, mencocokkan apa yang Bapak sebutkan ya. Oke, saya akan membacakan tentang hukum nikah. Tolong ditunggu ya. Nah, sekarang Bapak akan menyebutkan, kalian akan mencocokkan saja. Seseorang yang telah dewasa, jasmani dan rohani, ingin menikah, tapi belum mampu mempunyai bekal untuk hidup nikah. Maka apakah hukum nikah baginya? Silakan diangkat. Jawabannya? Ini jawabannya semuanya? Ada yang jawab salah? Halo, aku Pak. Kamu jawabannya? Makruh. Iya. Kamu? Makruh, Pak. Oke. Yang jawaban mubah adalah jawabannya benar. Jadi yang salah Pak tidak akan nilai ya. Yang benar Pak akan nilai. Jadi yang salah tadi ada berapa? Ada 2 orang. Ya, salah. Berarti nilainya kosong. Untuk mengakhiri pertemuan ini, sebelum kita mengakhirinya, Pak minta kalian untuk bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, silakan Nak. Siapa yang? Saya, Pak. Ya, silakan. Simpulkan tegak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyimpulkan mengenai hasil pelajaran kali ini. Yang pertama yaitu nikah. Nikah merupakan ikatan untuk menghalalkan seorang perempuan dan laki-laki untuk hidup bersama menurut syariat Islam. Nah, dalam nikah terdapat hukum nikah yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Di dalam nikah juga terdapat tujuan menikah. Tujuan menikah yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau juga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk. Jadi anak sekalian, sudah paham semua tentang materi nikah? Oke, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apa cukup menyenangkan? Baik ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang wali nikah, mahar, dan tentang nikah yang terlarang di dalam. Jadi Pak minta tolong kalian nanti membaca lagi, kemudian menggali untuk tindak lanjutnya, menggali materi ini dengan terus belajar, mencari referensi ya, baik itu dari internet, dari buku-buku pelajaran fikih tentang nikah, sebagai untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang nikah. Baik anak-anak sekalian, karena berhubung waktu kita sudah habis selesai materi kita hari ini, dan marilah kita sama-sama menutup materi ini dengan sama-sama melepaskan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai tugas nanti di rumah ada PR itu ya. Nanti di buku itu ada PR, tolong kerjakan di halaman 69. Kerjakan nanti. Nah, sekalian, materi kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan marilah kita tutup materi ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillah. Dan untuk itu, mari kita tutup dengan sama-sama doa majelis. Untuk itu ketua kelas silakan pimpin doa sudah belajar. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.